Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nilam Sari dengan NIM 0322012236. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu konsep, bentuk, dan jenis organisasi pendidikan nasional. Oke, baik, kita pengertian organisasi pendidikan berasal dari kata Latin organum yang berarti alat. Menurut Iman Majhali, yaitu wadah untuk meraih hasil bersama. Kemudian lanjut ke unsur-unsur dasar organisasi. Yang pertama, tujuan bersama atau visi, misi, dan target. Kemudian kerjasama 2 orang atau lebih. Kemudian pembagian tugas. Kemudian kehendak untuk bekerja sama. Oke, kemudian tujuan organisasi pendidikan. Yang pertama, mengatasi keterbatasan kemampuan dan sumber daya. Kemudian menciptakan efektivitas dan efisiensi. Kemudian wadah pengembangan potensi. Kemudian tempat mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian lanjut kepada jenis-jenis organisasi pendidikan. Yang pertama, organisasi formal. Yang kedua yaitu organisasi informal. Karakteristik organisasi formal yaitu memiliki struktur organisasi yang jelas, penugasan, kewajiban, dan tanggung jawab terstruktur. Kemudian hubungan antara personil terdefinisi. Oke, baik, lanjut unsur-unsur administrasi organisasi formal. Yang pertama, kedudukan dalam struktur, kemudian hierarki kekuasaan, kemudian kedudukan garis dan staf, kemudian bentuk skema struktur atau umumnya piramida. Oke, masuk ke karakteristik organisasi informal, yaitu sulit didefinisikan secara struktural, kemudian memiliki norma perilaku, kemudian ada tekanan untuk beradaptasi, dan kepemimpinan informal. Kemudian kita masuk ke struktur organisasi pendidikan. Struktur organisasi pendidikan yaitu berbeda-beda di tiap negara, tergantung pada struktur administrasi pemerintah, mencerminkan sistem pemerintah, contoh demokratif atau sentralistik. Baik, lanjut di pola organisasi pendidikan sentratistik, yaitu cenderung pada negara dengan pemerintah terpusat. Kemudian kekuasaan pendidikan terpusat pada satu otoritas. Kemudian penentuan kebijakan dilakukan secara sentral. Kemudian masuk ke pola organisasi pendidikan demokratis, yaitu umumnya pada negara dengan sistem demokratis. Kekuasaan dan penyelenggaraan pendidikan tidak terpusat. Kemudian disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan di daerah masing-masing. Oke, kesimpulan dari materi ini yaitu organisasi pendidikan penting untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian struktur bervariasi sesuai sistem pemerintahan. Kemudian keseimbangan antara formal dan informal penting. Oke, baik, mungkin itu saja penjelasan materi ketiga yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.